Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Siti Latifu, dosen mampu dari metodologi ya, dan teman yang banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tingkat penelitian eksplorasi dan eksperimen. Namun, mulai saya akan memperkenalkan diri saya serta kelompok saya. Perkenalkan, nama saya dengan NIM C1L020089. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukman Sani dengan NIM C1L020007. Di sini saya sebagai pembaca kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Carla Amelia Putri dengan NIM C1L020025. Di sini saya sebagai pembaca hasil dan pembahasan. Saya Farid Permadi dengan NIM C1L0237 sebagai pembaca metodologi ilmiah. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama, bagian isi. Di sini ada dua jurnal. Yang pertama, penelitian eksploratif yang berjudul Hasil Tangkapan Belangkas di Daerah Perairan Timur Sumatera pasca penetapan status perlindungan berdasarkan Peraturan Menteri LHKK RI nomor 20 tahun 2018. Jurnal yang kedua, eksperimental yang berjudul Sifat Dasar Kayu EHA Castanopsis buruanamic. Selanjutnya, bagian pendahuluan. Pada jurnal pertama, yaitu jurnal eksploratif, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa status dari hewan dilindungi yaitu belangkas. Di jurnal tersebut juga dijelaskan habitat dari hewan dan kenapa hewan tersebut dilindungi. Secara lengkap juga dituliskan tempat penyebaran dari hewan belangkas. Pada jurnal ini, hasilnya berdasarkan informasi yang sudah ada. Kemudian jurnal yang kedua yaitu jurnal eksperimental menjelaskan tentang kebutuhan kayu pada tahun 2015 yang sangat banyak. Hal ini ditandai dengan kalimat kebutuhan kayu mencapai kurang lebih 63,4 juta meter persegi pada tahun 2015. Pada bagian pendahuluan dijelaskan juga kebutuhan kayu di Indonesia cukup banyak. Kemudian dijelaskan juga bagaimana alternatif dari penggunaan kayu yang belum dikenal luas oleh publik untuk dijadikan bahan mebel, serta penyebaran dari kayu EHA dipaparkan juga pada bagian pendahuluan ini. Pada jurnal ini masih berdasarkan dugaan, hipotesis peneliti, dan harus diuji lab terlebih dahulu. Selanjutnya, bagian metode penelitian yang akan dibacakan oleh Farid Permadi. Baik, terima kasih. Pada metode penelitian masih terdapat dua jurnal, yang satu jurnal eksploratif dan satu jurnal eksperimental. Pada jurnal eksploratif, pada bagian metode penelitian di jurnal terdapat bagian-bagian seperti waktu dan tempat alat dan bahan, jenis penelitian, metode penelitian, teknik penangkapan belangkas, yang terakhir ada analisis data. Perbedaan dengan penelitian lain pada jurnal ini terdapat teknik penangkapan belangkas. Pada metode penelitian ini masih bertumpu pada gagasan topik yang dibahas peneliti, merumuskan dugaan sebagai langkah awal penelitian. Sedangkan di jurnal kedua eksperimental, pada jurnal ini terdapat pembuatan sampel dan analisis data saja. Pada bagian pembuatan sampel dijabarkan tentang tata cara mengambil sampel, pengolahan sampel, dan bagian analisis data, menganalisis variasi pohon 1, 2, dan 3. Pada metode penelitian ini, pada bagian ini, peneliti bereksperimen dengan keadaan objek yang diteliti yang bersifat pembanding dari peneliti sebelumnya, merumuskan dugaan sebagai langkah awal meneliti.
Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Carla Amelia Putri, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Hasil pembahasan pada jurnal pertama eksploratif, pada bagian metode ilmiah, dijelaskan bagian-bagian proses pengambilan sampel, belangkas, tempat pengambilan sampel, waktu yang pas untuk pengambilan sampel. Pada jurnal eksploratif ini, perlu adanya data dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Jurnal kedua, eksperimental. Sedangkan pada jurnal berikutnya, hanya terdapat atau peneliti hanya menjelaskan pembuatan sampel dan analisis data saja. Tidak hanya itu, pada bagian ini dijabarkan cara pengambilan data sampel, di mana pada jurnal kedua ini hasil yang didapat ialah dari hasil penelitian. Selanjutnya, bagian kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ahmad Lukman Sani, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada jurnal pertama eksploratif, di bagian kesimpulan dijelaskan adanya perbedaan hasil tangkapan belangkas pada tiap bulannya. Penangkapan belangkas berdasarkan jenis kelamin menunjukkan adanya perbandingan antara jantan dan betina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi belangkas di kawasan pantai timur Sumatera Utara mengalami penurunan akibat dampak degradasi habitat, pencemaran air, dan pengaruh penangkapan. Hasil ini didapat dari ringkasan pernyataan hasil penelitian si peneliti. Sedangkan pada jurnal kedua, eksperimental, pada bagian kesimpulan dijelaskan bahwa hasil penelitian sifat dasar kayu EHA menunjukkan 3 macam cacat, yaitu cacat pecah permukaan, cacat perubahan bentuk, deformasi, dan cacat pecah dalam. Sifat pengeringan agak buruk untuk cacat pecah permukaan, sedangkan untuk cacat pecah dalam dan selisih ukuran tebal deformasi memiliki sifat sangat baik. Hasil ini didapat dari ringkasan pernyataan hasil penelitian si peneliti. Terima kasih. Baik. Kemudian di sini terdapat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, yakni Kesimpulan dari hasil diskusi kami mengenai perbedaan antara jenis penelitian eksperimental dengan eksploratif ialah terdapat perbedaan dari segi maksud dan tujuan peneliti ini dilakukan. Hal tersebut dapat terlihat dari dua jurnal sebagai perbanding pada bagian metode ilmiah, ditandai dengan penelitian eksperimental lebih pada mencari tahu atas dugaan-dugaan peneliti yang dibuktikan dengan penelitian tersebut. Sedangkan pada penelitian eksploratif, penelitian dilakukan atas dasar data di lapangan untuk mengembangkan penelitian yang sebelumnya. Biasanya penelitian ini bersifat sosial dengan melihat fakta-fakta di lapangan. Baik, terima kasih. Di sini kami juga akan menyampaikan bahwa di akhir slide terdapat lampiran yang sudah kami siapkan. Bisa dilihat langsung di PowerPoint-nya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami semua. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.